Shabbat Shalom Bapak Ibu Saudara kasih. Apa kabarnya? Luar biasa. Siap diberkati? Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, pemberitaan firman, saya ingin berkenalan dulu, kita ingin berkenalan dulu dengan Bapak Ibu kekasih kita, Bapak Sitinjak ya, dengan Ibu. Kalau kita mohon berdiri sejenak untuk yang terdekat, balik silakan Bapak Ibu menyalami Bapak dan Ibu. Selamat datang di Gerapiran Indonesia. Bapak Ibu, inilah kami. Terdekat kan? Baru apa nih? Baik, silakan duduk Bapak Ibu, Bapak Sitinjak dan Ibu Sinaga, inilah kami. Apa adanya, gitu ya. Ibadah yang sederhana. Kalau menurut kami, gitu ya. Nah, tapi kami percaya kita semua diberkati di tempat ini. Bapak Ibu ya, kalau misalnya belum punya tempat ibadah yang menetap, mari Bapak Ibu silakan kita bersama-sama di sini menikmati firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara kasih, kita akan mulai pelajaran kita dari kitab Roma ayat 9 sampai dengan pasal 9 ayat dengan yang ke-21 di bawah judul Terserah Sang Pencipta. Bapak Ibu, saya undang kita berdiri untuk memulai pembacaan kita. Kalau ada yang memakai dari kitab LAI atau terjemahan yang lain, yang ketiga, barangkali itu sama ya, sama, hanya sedikit berbeda, tapi mungkin struktur kalimatnya. Baik, kita baca secara bersama-sama ya. Kitab Roma pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-21 di bawah berikut pilihan atas Israel. Ayat 21 Bapak Ibu kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari kumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Demikian pembacaan kita, berbahagia kita Tuhan, kita percaya. Silakan dulu Bapak Ibu saudara kasih. Baik, Bapak Ibu, tadi judulnya adalah Terserah Sang Pencipta. Barangkali kita pernah melihat tukang keramik ya. Ada di antara Bapak Ibu pernah melihat tukang keramik? Ada ya? Pasti hampir semua barangkali ya. Di situ yang kita lihat bagaimana seorang kalau saya katakan artis itu barangkali ya, bisa membentuk tanah liat itu sedemikian rupa sehingga kemudian membentuk apa yang dipesan orang atau apa yang diinginkan oleh sang pembuat. Misalnya apa? Kayu atau benda-benda temikat lainnya. Tetapi ada juga yang sengaja dibuat tidak untuk dinikmati oleh pemesannya, tetapi dibuat oleh sang artis itu, saya katakan seperti itu karena menyangkut keindahan, itu untuk apa? Untuk kesenangan diri sendiri dan belum tentu indah dan belum tentu berguna. Belum tentu berguna. Nah itu tukang periuk, apa ahli membuat temikat itu. Tujuannya ada dua. Untuk apa tadi? Yang pertama tujuannya mulia. Yang kedua tujuan yang biasa. Artinya tidak begitu perlu. Tetapi yang pertama jelas dikatakan dari kalimatnya, dari katanya mulia. Berarti untuk yang sangat-sangat perlu. Ada istilah seperti itu, sangat-sangat perlu. Nah, kita bisa lihat ada dua hal di sini. Yang pertama, yang terpenting adalah pemilihan oleh Tuhan yang disebut juga predestinasi atau menentukan sendiri. Bapak Ibu, sebelum kita ada, Tuhan sudah tahu tujuannya untuk apa. Dan siapa di antara kita kemudian yang akan dipakai, dipanggil, dipilih. Tuhan pasti tahu siapa di antara kita yang dipanggilnya kemudian tidak terpilih.
Ya. Pada beberapa sahabat yang lalu, saya pernah menyampaikan lewat altar ini bahwa Tuhan juga membiarkan orang memang yang tidak memenuhi kriteria dari Tuhan sendiri, yang tidak memenuhi apa yang Tuhan pikirkan, kemudian dilepas dan menjadi apa? Menjadi terhilang. Itu dia. Jadi dari awal disebut juga istilahnya predestinasi, dari awal sudah menentukan siapa yang akan dipilih dan siapa yang tidak dipilih. Ya, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, siap menerima ketentuan Tuhan. Nah, ini kaitannya dengan judul tadi. Jadi siapapun kita, nanti kita bisa baca di kitab Roma pasal 9 ayat 20. Siapapun kita, Bapak Ibu, kalau memang kita tidak siap, Tuhan tidak akan pujuk kita. Tuhan tidak akan mengarahkan kita untuk senantiasa mau mengikuti jalannya. Karena memang kita sudah pilih jalan lain. Sudah pilih jalan lain. Dikatakan pemilihan oleh Tuhan dasarnya ada paling tidak 3. Yang pertama, pemilihan oleh Yesus HaMasiah. Ini nanti kita bisa baca di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 1. Saya pikir lebih bagus kita baca bersama ya. Kitab Efesus pasal 1 ayat 1. Ini surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Di bawah perikom salam. Dari Paulus, Rasul Yesus HaMasiah oleh kehendak Elohim kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam HaMasiah Yesus, kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang yang mengimani Yesus HaMasiah. Rasul Paulus menuliskan surat ini. Ya. Jadi memang pemilihan oleh Yesus HaMasiah sudah terjadi. Ini bicara konteksnya setelah Yesus naik ke surga ya Pak Ibu ya. Ini tulisan Rasul Paulus. Dikatakan Yesus menjadi yang sulung dari semua pilihan, dari semua kita. Yesus yang menjadi yang paling sulung. Yang kedua, pemilihan oleh dia. Dia maksudnya Bapak Yakub dalam darahnya. Darahnya itu melalui anaknya Yesus HaMasiah sendiri. Sebagaimana dalam yang pertama tadi. Bagian yang pertama. Yang ketiga, pemilihan dalam kelompok bangsa. Permisikan Bapak Ibu Saudara, siapa yang dimaksud dengan kelompok bangsa ini? Kita setengah korban, setengah pengajaran. Bangsa Israel 100 jam. Jadi bangsa Israel. Apakah bangsa Indonesia tidak? Permisikan. Bangsa Indonesia tidak. Tidak dipilih. Dipilih tidak. Boleh. Dipilihnya kita. Ayo kan yang pertama. Dipilihkan bangsa Indonesia. Tegas jawabannya berdasarkan ini loh ya. Jangan lari dari kitab suci. Dipilihnya ada. Ada dipilih ada enggak? Nyaris benar. Secara pribadi atau secara bangsa Pak? Indonesia ini antara Indonesia Pemilihan dalam kelompok atau bangsa. Dipilihkan Indonesia. Kalau tidak, secara bangsa ya. tertulis. Siapa yang mengutuk bangsa Israel? Siapa yang berkati? Ada dikatakan siapa yang mengutuk bangsa anu kecuali Israel? Ada nggak? Ada tertulis ya, Ibu? Tidak ada. Ya. Jelas ya? Amin. Amin. Lalu kemudian memang ada dikatakan kalau kita ini sudah menjadi apa? Umat apa kita? Israel rohani. Maksudnya apa? Israel rohani. Kita adalah orang yang Cangkok. dicampurkan atau ditempelkan. Nah, ini sahabat yang lalu juga. Ditempelkan kan? Kalau dicangkok, apa tahu lagi dicangkok? Saya memang bukan ahli biologi ya. Tapi kalau cangkok kan maksudnya apa? Ya aslinya dipotong. Dipotong. Masa dipotong maksudnya sama. Betul enggak? Tetapi kemudian itulah uniknya, kita menjadi satu dengan induknya, dengan bangsa Israel itu. Derajatnya kita sama, kan itu.
Kalau dicangkok berarti beda dengan mirip aja sebenarnya, mirip aja dengan induknya, tapi umurnya lebih pendek kan? Berbuahnya lebih cepat. Berbuahnya lebih pendek, tapi umurnya pendek tidak? Pendek ya, pasti itu. Kalau Bapak nggak percaya boleh baca deh di YouTube ada tuh di apa namanya di Google, ya pasti lebih pendek umurnya. Ya mungkin sama dengan induknya. Nih, saya pernah baca di satu apa namanya koran gitu. Ada pohon duren, ya. Kemarin kita makan duren, tapi saya nggak kebagian apa ibu. Ini pohon duren umurnya sampai 100 lebih, 100 tahun lebih. Lalu kemudian ada orang yang mencangkok. Ternyata sampai kemudian yang dicangkok itu umur 20-an mati. Sang induk masih hidup sampai dengan sekarang. Begitu katanya. Ini saya baca beberapa waktu yang lalu ya. Berarti umurnya pendek tidak? Ini fakta ya, yang mengatakan bukan saya, ahli tanaman gitu, ya kan? Nah itulah uniknya, sekali lagi saya katakan itulah uniknya kita. Sepanjang ada dunia ini, siapa yang ditempelkan ke bangsa Israel itu ke pohonnya, ke induknya itu, kita pasti diberi kesempatan untuk selamat hidup ini. Luar biasa kan? Memang kalau kita pelajari telisik lebih jauh, memang kitab suci ini lebih dari teori, lebih dari tulisan orang-orang yang paling bijak sekalipun. Ada tulisan orang yang paling bijak yang sudah duduk di kursi roda, mohon maaf ya saya bilang ada kaitan dengan fisik dan fisik. Dia bicara semua orang mendengar bahkan sampai rela membayar puluhan juta untuk mendengar omongannya. Atau juga ada yang ahli berbicara itu disebut motivator gitu, kalau nggak salah. Orang rela membeli tiket besar, namanya mahal hanya untuk mendengar omongan, tetapi kemudian dia tidak melakukannya. Apakah motivator itu lebih sukses dari kemudian orang yang dimotivasinya? Kan belum tentu. Atau tadi orang yang duduk di kursi roda yang bicara panjang lebar tentang dunia ini, kemudian dia mati, meninggal, apakah yang diomongin dia bisa dibuktikan 100%? Tidak bisa. Itu uniknya firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Dari kapan sampai kapan? Saya pakai istilah seperti itu. Dari sejak dikodifikasikan dikumpulkan di tulisan yang adalah diilhamkan oleh Bapak Yahweh, itu akan tetap berlaku sampai kapanpun. Iya. Ya, kemudian lalu sebagai umat pilihan, orang pilihan di dalam kelompok, di dalam bangsa yang namanya Indonesia, kita tidak memiliki hak untuk banyak menuntut. Tapi itu tahu maksudnya? Tidak bisa kita berdoa sesuai dengan apa yang kita inginkan harus terwujud dalam kehidupan kita. Bahkan kasarnya saya katakan begini, kita memohon supaya kita menjadi pelayan yang besar. Oh ya maksudnya ya, pelayan yang besar. Tetapi kemudian Tuhan berkata apa? Justru kalau kamu menjadi orang yang terbesar, orang yang ingin dikenal, kamu harus menjadi hamba. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa menuntut, nggak bisa menuntut. Nah itu dia. Selanjutnya dikatakan Yesus Hamasiah memberi toleransi karena kasihnya. Apa toleransi? Kira-kira apa toleransi yang diberikan Yesus Hamasiah kepada kita? Pengampunan. Kita berulang kali salah di dalam berbuat, bertindak, berkata-kata. Kemudian kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Tuhan setia dan adil. Kita diampuni tidak? Kecuali ada dua hal. Kita tidak menghujat Roh Kudus, dan kemudian dan yang kedua kita tidak menduakan Elohim, tidak menduakan dua hal itu. Selain itu diampuni nggak dosanya? Ya diampuni. Orang yang di sebelah kanan Yesus ketika disalibkan hanya berkata singkat.
jika kamu masuk surga, ingatlah akan saya. Kira-kira seperti itu bahasanya. Diberi tidak kemenangan. Hari ini juga kamu bersama-sama dengan saya. Hari ini loh, instan. Hari ini. Ya, di Firdaus. Padahal apa sejarahnya? Ya, umumnya kalau yang disalib itu kejahatannya yang termasuk kalau di kita sekarang pasanya barangkali 338, 340, atau 330. Ini sekarang kan kita sedang dijejali dengan informasi tentang si Anu, ya kan, diancam hukuman mati karena rencana pembunuhan. Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Di televisi kan, tiap hari saya lihat, saya balik ke rumah ada lagi di berita. Karena apa? Setiap media, setiap televisi itu aja diberitakan. Cuma kemasannya yang berbeda, cara menyampaikannya, kepintaran dari presenternya. Tapi isinya itu 340, kan begitu. Hukuman 303, nah 303 apa namanya 303 Bang? Apa saja? John juga ahli hukum. Saya nggak menyangka Pak John ahli hukum. 303 Juli ya. Siap 86. Kalau 86 apa? Makin jauh lagi nih Pak. Apa 86? Adalah pilihan, ya. Tetapi beda dengan pilihan kita. Yeremia 33 ayat 3. Apa isinya? Itu kan apa itu? Ayo, coba dibaca Bapak Ibu. Coba dibaca. Yeremia 33 ayat 3 ada nggak? Ada ya? Apa tulisannya? Apa kira-kira tulisan? Apa isinya? Yeremia 33 ayat 3. Nah, silakan Ibu. 3 ayat 3. Ayat 3. Ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin, silakan. Apa itu yang tidak dipahami? Hal-hal yang besar itu apa? Dunia, keselamatan. Amin. Kalau kita tafsirkan yang lain, apa yang tidak kita ketahui? Tiba-tiba kita dapat berkat besar, tetapi bukan dari 303 Pak. Ini Yeremia 33 ayat 3. Itu ya, Pak Ibu ya. Hal-hal yang besar. Nah, kalau 303 apa ya? Kecil. Karena tidak ada artinya. Tuhan bilang apa? Kalau kamu mengidap hal besar apa? Beriman, kan begitu. Apa lagi? Setia kepada perkara yang kecil. Setia dulu. Kalau perkara kecil kita nggak setia, kok lagi kita mendapat Sehati. Orang berkumpul. ya kita tambah aja sehati, bersama, bekerja sama, Sama-sama bekerja. sama-sama bekerja. Amin. Sama-sama bekerja. Itulah Pak. Nah itu dia. Tadi. Oh iya hilang isinya. Iya, hilang. Nah, itu dia. Jadi kita jangan memikirkan hal-hal yang besar tetapi kita tidak setia. Itu mustahil. Mustahil. Itu hal yang mustahil. Ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memikirkan hal-hal yang besar, setia dulu dalam perkara yang kecil. Baik. Kita lanjutkan. Lalu kita akan bicara tentang apa tadi? Pemilihan oleh Tuhan. Sudah, lalu kita bicara, kita ulangi sejenak ya Bapak Ibu, predestinasi yang tadi. Dikatakan tadi Tuhan sudah memilih kita sejak awalnya, sejak kita diciptakan. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Di tengah jalan kita yang tidak setia, sehingga kemudian kita tidak terpilih. Ya, kita tidak terpilih di tengah jalan. Saya pernah katakan lewat mimbar ini, kita melayani, gitu, orang banyak mengenal kita, bahkan kita seperti apa namanya, selebritas gitu. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Mundur. Ya, saya pernah katakan pencipta lagu besar, pencipta lagu rohani, ya, bukan artis rohani. Yang baik, pencipta lagu rohani, penyanyi lagu rohani, ternyata kemudian menyatakan
hal yang sungguh tidak enak didengar. Saya ateis. Ya. Lalu kemudian ada juga pengkhotbah besar yang sudah keliling dunia. Kalau kemudian beliau mengatakan, saya mundur dari pelayanan. Sedih ya, Bapak Ibu ya? Ini berarti hanya orang yang terpanggil, bukan yang terpilih. Nah, itu dia artis rohani. Kalau saya katakan artis rohani bisa nggak? Bisa ya Pak. Sekarang itu juga bisa. Nah itu ya. Nah, dari awal dikatakan dibilang gimana tertulis. Mari kita baca nantinya di rumah kita masing-masing Bapak Ibu. Kita Roma pasal 9 ayat 20 dikatakan, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Yahweh. Kita tidak punya hak untuk membantah apa yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu mau apa? Mau jadi seorang yang terkenal, mau seorang yang kaya, mau seorang yang dihormati. Itu kalau Bapak yang berkenan kita kenal. Kalau tidak, kita tidak berhak untuk menuntut seperti itu. Karena apa? Kita belum tentu orang yang terpanggil Bapak Ibu. Nah, dikatakan bagaimana cara menentukannya? Pertama dipanggil dulu. Itu Roma pasal 8 ayat yang ke-30. Lalu kemudian kita harus dibenarkan. Kalau tidak dibenarkan, kita tidak akan terpilih. Tidak akan terpilih. Kemudian dimuliakan. Kita sebagai makhluk yang dimuliakan. Ada nggak ciptaan Tuhan yang lain selain manusia? Ada kan tingkat intelijensianya yang mirip-mirip dengan manusia? Ada kan? Bisa mengerti, bahkan bisa tahu apa yang diinginkan oleh Tuhannya. Ada kan? Begitu kan? Ya. Dan kemudian kita pun disuruh oleh Tuhan untuk belajar kepada semua. Jadi sering kita bahas ya. Sekarang ini menyangkut kemalasan dalam tanda petik. Jadi jangan malas melayani, jangan malas datang ke gereja ini. Karena di gereja kita diberkati, kita boleh bertumbuh bersama-sama. Lalu kemudian ada lagi kita dijadikan serupa dengan putranya. Siapa putranya? Yesus. Tetapi nanti sama persis ya. Bisa nggak permisikannya Bapak Ibu kita bersama dengan Yesus Masih? Gambar. Bisa sama bukan? Di dalam melayani, di dalam melakukan kehendak Tuhan, Bapak Yahweh bisa. Bahkan lebih Pak. Ada yang lebih? Kan tertulis. Ya, silakan. Ada tertulis kita dapat melakukan lebih. Ya, betul. Itulah Bapak Yahweh mengatakan kamu pun bisa. Yesus Masih mengatakan kamu bisa lebih dari apa yang salah. Tetapi adakah di antara Bapak Ibu yang tahu bahwa ada orang yang melakukan lebih dari apa yang pernah dikerjakan Yesus Masih? Ada? Yang menjadi gunung itu Pak. Maksudnya? Yang kita lihat ada gereja yang gunung itu sendiri dari tempat gereja. Tadinya itu tempat sampah Pak, gunung sampah. Sekarang jadi tempat gereja Pak. gereja. Doain gunung itu pindah. Ya. Tuhan Yesus bisa melakukan seperti itu? Bisa. Tapi tidak lebih. Maksudnya momen Itu itu lebih kan? momen itu dia belum terjadi. Ada satu pertanyaan yang lebih spesifik lagi Bapak. Adakah yang mati 3 hari bangkit kembali? Tidak. Tidak bisa persis. Tetapi untuk membesarkan hati kita Bapak yang melalui Yesus Masih mengatakan, apapun boleh kamu lakukan lebih daripada saya. Itu. Tetapi tidak kemudian terbukti bahwa manusia bisa melakukan lebih dari apa yang dilakukan oleh Yesus Masih. Itu jelas. Loh, kenapa keluar ayat itu gitu? Itu untuk membesarkan hati kita, mendukung kita bahwa kamu pun bisa melakukan seperti itu. Tetapi faktanya tidak ada orang yang bisa melakukan sama persis atau lebih besar dari yang dilakukan oleh Yesus
Untuk puasa itu Untuk puasanya mungkin ada. Pelayanannya bisa tidak? baptisan kan ada yang 3.000 yang pertama itu dia kan nggak membaptis yang rasul-rasul. Iya, betul. Kamu semua momen-momennya kamu udah menemukan negeri. Iya, tetapi hal-hal yang lain yang secara sempurna sama dengan yang dilakukan Yesus Masih ada tidak? Coba kita cari di kitab suci atau kita lihat Kalau dia disalib kan begini, ada orang disalibnya terbalik yang menulis ini malah dilakukan seperti itu. Ada. Kalau itu. Oke, baik kita lanjutkan. Nanti kalau kita berdebat nggak selesai. Kita lanjut. Dijadikan kudus dan tak bercacat. Nanti kita bisa baca oleh Ibu di kitab Efesus pasal 1 ayat 16 ya. Mengingat waktu. Kemudian bagian yang ke-6 diangkat sebagai anak Elohim. Diangkat sebagai anak Elohim. Disebut juga kita anak Tuhan kan. Lalu ditebus. Ini ditebus dari siapa? Dari dosa. Siapa sebenarnya pemiliknya sebelumnya? Yang sudah mengikat kita, memiliki kita siapa sebelumnya? Orang kuatnya siapa? Ya, Itu. Jadi sudah terjadi transaksi yang imajiner antara Yesus sama di kayu salib. di kayu salib. Kemudian kita disebut umat ketebus. Ada transaksi yang itu. Apa sih transaksi yang itu? Nggak begini, nggak ada tanda tangan. Ya, yang kita pahami kan kalau ada transaksi ada tanda tangan dan seterusnya. Tapi ini tidak. Ini loh darahnya yang tercurah di kayu salib itu kemudian itulah menjadi tebusannya. Itu ya. Yang ke-8, ya. Yang terakhir diciptakan untuk perbuatan yang baik. Amin. Perbuatan yang baik. Belum ya. Nah itu dia. Jadi kalau kita ada di sini, di tempat ini, itu menunjuk kepada apa? Yesus Masih. Kita ada di sini karena Yesus Masih. Ya. Gereja adalah rohani yang sejati. Kenapa disebut sejati? Karena ini jawabannya. Karena kita pasti bertumbuh di sini. Tidak ada kemudian kita bergereja tetapi kita makin rusak. Ada nggak seperti itu? Ada nggak? Ada Pak. Yang orang datang ngobrol-ngobrol dia berdiam diri dia ada pertanyaan itu. Itu. Main HP, bisnisnya udah lancar belum gitu, tapi bisnisnya itu. Jadi yang bantu saya berbicara dari podium, dari altar ini Pak Johnson mengingatkan kita supaya jangan main HP ketika mendengar firman Elohim. Dan jangan tidur. Jangan tidur ya. Amin, haleluya. Jadi menunduk ini seolah-olah amin padahal itu ya. Ini teguran yang sangat halus. Terima kasih Pak Johnson atas bantuan. Kemudian dibentuk untuk menjadi orang beriman sebagaimana Yesus pergi ke sinagoga untuk mengajar. Berarti dari dengan nats ini kita diberikan apa sebenarnya? Toladan. Diberikan toladan. Kita sebenarnya diberikan kesempatan untuk boleh Sudah. bukannya sedang bertanya tulis apa tuh? Untuk mengajar juga sebenarnya meskipun ada tulis apakah semua harus jadi pengajar, semua jadi pengkhotbah, nah tetapi kok ada kesempatan untuk kita boleh mengajar. Ya, di mana tertulis? Nanti kita bisa baca di kitab Efesus pasal yang pertama ayat 5, 7, 13 dan Kisah Para Rasul ayat 2 ayatnya yang ke-38 sampai 41. Kalau kita baca sekarang, itu akan menuliskan kamera. Itu Bapak Ibu, itulah yang diinginkan oleh Bapak Yahweh, oleh anak Yesus Masih. Ya, itu yang diinginkan. Yang terakhir, belum terakhir sebenarnya. Bagaimana untuk memproses kita? Melalui apa kita diproses itu bisa jadi pelayan? Seperti loh ya, bukan
akan sama persis. Melalui penderitaan. Melalui tahu rahasia ini ya, sebelum baca sudah tahu melalui masalah atau penderitaan yang kita alami sebenarnya. Kalau kita tak punya masalah, jarang kita akan mengatakan, Tuhan tolong saya, Bapak Yahweh tolong saya, Yesus masih tolong saya. Ya belum. Kalau tak punya masalah, kalau apa-apa nanti cenderung kita akan apa? Gara-gara saya kok, saya bisa, ya kan? Pak John dapat berkat misalnya, bisa aja kan? Gara-gara saya bisa ngajar kok, lalu saya dapat orang besar, umpamanya seperti itu. Lalu apa? Merupakan Yesus masih sebagai sumber dari itu semua. Makanya Pak John dikasih masalah oleh Tuhan Yesus. Banyak masalah kan? Banyak perkara. Banyak perkara kan? Kalau bagi pengacara banyak perkara berarti banyak berkat. Kalau Pak John banyak perkara, banyak berdua. Amin. Banyak perkara, banyak masalah, datang ke rumah ibadat. Benar? Mendoakan gembala tiap malam. Amin. Tenaga. Amin. Semuanya. Ya. Tidak ada masalah, tidak ada perkara. Bisa jadi Pak Johnson tidak akan ke rumah ibadat. Betul? Tapi ada masalah. Tapi bukan Tuhan, saya ingin ada masalah supaya saya dekat Allah. Ya begitu maksudnya. Dibiarkan. Sementara dibiarkan. Ingat kan Ayub ya? Dibiarkan, silakan. Gitu ya. Tetapi kemudian diberi 2 kali lipat kan? Iya, istrinya cantik. Nah ini dia kalau sampai baju. Bukan 2 ya istrinya ya, tetap 1. Kan 2 kali lipat. Tapi jadi 2, jangan salah. Nah, karena ada masalah. Yang kedua, berkat. Pak Johnson meminta berkat. Ketika Pak Johnson berkomitmen untuk melayani, apa yang Pak Johnson minta? Menyimpan harta di surga. Itu saya pikir menyimpan harta. Saya mau beli Alphard, saya pikir begitu. Ternyata apa yang hendak saya sampaikan itu yang ada di pikiran Pak Johnson. Satu. Jadi diberkati, diberikan berkat supaya kemudian kita dapat harta yang kita gunakan di atas. Di atas kan? Oke, yang terakhir, setiap umat tebusannya harus tetap tunduk dan berserah karena pada ujungnya sudah disediakan apa Pak John? Mahkota. Bagi yang Menang. bagi yang menang, kalau nggak menang ya mungkin. Apa yang maksudnya? Tadi saya katakan di bagian awal khotbah ini di tengah jalan mundur kan? Ada penciptaan, ada khotbah besar dan banyak lagi yang lainnya, gitu ya? Banyak yang sedikit. Bapak kok tahu? Di berita, sering lihat itu kan, sering lihat baca berita. Nah kesimpulannya, Pak John, saya tahu Pak John yang ngantuk Pak. Haleluya juga. Pertama, Bapak Yahweh berhak atas setiap orang umat tebusannya untuk jadikan apa? Berhak. Tetapi kalau Bapak menjauhkan diri, menolak, haknya diambil, gitu ya, menjadi orang yang tidak terpilih, tidak berhak, sama dengan tidak terpilih. Yang kedua terakhir, Bapak yang tidak sembarang memilih setiap orang yang akan dipilihnya. Tidak sembarang. Firman Tuhan katakan tidak setiap yang mengatakan Tuhan, Tuhan, dan kemudian bisa jadi Tuhannya di ada kan lagu hanya di Saja. tidak di dalam ini apa Pak? Atau di dalam Pikiran. itu dia. Jadi tidak setiap orang yang menyebut Tuhan, ya, Bapak yang atau Elohim kemudian masuk ke dalam kiranya damai sejahtera malam sekarang hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa.